Sinta mungkin awali sharing Sinta dengan satu ayat dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Jadi isinya begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oke, teman-teman, dulu itu Sinta ngerasa kalau doa itu kayak cuma satu arah gitu. Bukannya maksudnya gimana kok kayak nggak denger. Kayaknya Tuhan masa sih jawab doa kita gitu. Jadi dulu itu ngerasa ya doa ya kewajiban aja, kewajiban kita untuk berdoa. Ya doanya kan juga udah dihafal gitu. Ada doa-doa yang dihafal, ya awalnya sih nggak dihafal, tapi karena didoain terus-terusan lagi, lama-lama jadi hafal dan kemudian jadi rutinitas aja gitu. Jadi hatinya udah nggak ada. Gitu. Jadi ngerasa gimana Tuhan jawab ya. Nah, sampai dengan kan cerita sakit ya. Cerita sakit, mungkin teman-teman udah pernah dengar, saya 3,5 tahun lupus, nggak bisa gerak, yang bengkak-bengkak, terus sendi, semua nyeri, bahkan ke toilet aja tuh harus dibantu. Itu benar-benar saat-saat terendah yang waktu itu ngerasa nggak bakal bisa lewat. Puji Tuhan, terjadi mujizat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, bahkan bisa bekerja lagi. Dan waktu bekerja itu juga jawaban doa karena waktu itu kondisinya berat banget. Ya sampai ya Sinta harus memilih antara mau beli obat atau bayar sekolah anak. Terus gimana caranya nih cutting cost gitu. Jadi waktu itu keuangan tuh berat banget. Sampai benar-benar nggak bisa bayar, akhirnya nggak bisa beli obat juga, nggak bisa bayar sekolah juga gitu, sampai ya dikeluarin, anak-anak Sinta keluarin gitu ya. Jadi sempat nggak sekolah karena memang berat banget. Terus ya rumah kita jual, ya untuk hari-hari itu benar-benar susah banget gitu. Nah waktu itu Sinta udah apa aja deh dikerjain, apa aja bisa dikerjain, tapi kok nggak ada gitu. Sampai waktu itu doa, cuma kan yang dikerjain waktu itu kepikirnya adalah ya usaha yang masih dari rumah lah. Terus kan sempat buka usaha gitu ya, buka kantor gitu ya, yang terkait dengan kantor lah itu. Nah sampai waktu itu kan doa terus, Tuhan mesti apa gitu. Sampai waktu suatu saat Tuhan bilang, Sinta harus kembali bekerja. Itu audio banget dan benar-benar kembali kerja. Maksudnya Tuhan kan saatnya sih juga lagi bekerja gitu, lagi bantuin ini itu gitu. Tapi saya tahu yang maksud Tuhan adalah kembali bekerja di dunia profesional gitu. Di pekerjaan sebelumnya yang saya udah tinggalin cukup lama. Kira saya cari-cari dan saya pikir waktu itu kembali kerja di mana, siapa yang mau terima, ini udah lama nggak kerja. Amazingly dapat pekerjaannya dari bos yang dulu yang terakhir Sinta berhenti. Jadi saya kira 5 tahun lalu gitu. Nah yang Sinta mau cerita ini yang recently, di mana pekerjaan ini ternyata ya namanya udah lama nggak kerja gitu ya, dan kerjaannya Sinta itu kan lembur. Jadi mesti ke Kuningan dari Tangerang, berangkat tuh jam 5:30 udah berangkat, naik bus, terus ya pulang dari sana tuh jam 11 malam. Jadi setiap hari. Jadi singkat cerita,
bulan-bulan lalu tuh saya udah nggak tahan mau keluar. Nah, terus udah doa, Tuhan mau keluar, Tuhan mau keluar. Sampai akhirnya kalau boleh Tuhan biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Gitu. Doa gitu terus. Tapi kok nggak berlalu sampai tiba-tiba entah kenapa gitu ya. Jadi lagi doa itu eh, kok seperti damai gitu, seperti tenang bahwa yang aku dapat itu tuh eh, aku lagi di kapal itu lagi ombak terus kejadiannya mirip kayak kayak Tuhan Yesus waktu lagi berjalan di atas air. Terus Tuhan Yesus bilang yang Petrus bilang Tuhan panggil aku ke sana. Terus Tuhan bilang datanglah dan dia datang. Nah itu aku anggap sebagai oh aku boleh resign nih. Jadi aku ngajuin bos aku udah nggak tahan, aku udah mau berhenti. Udah kerja 1,5 tahun. Nah pas lagi pandemi ini memang dari rumah cuma ya lebih ini lagi gitu maksudnya ya sampai jam 1 pagi bener-bener load-nya tuh berat banget dan bener-bener dimarahin terus ini kenapa sih. Nah terus nih jadi ceritanya nih adalah aku udah ngomong mau resign dan yang aku lakukan udah aku tuh tenang banget, aku berasa Tuhan pasti buka jalan. Yang aku lakukan waktu itu aku teleponin teman satu-satu gitu, aku butuh pekerjaan nih, aku udah mau keluar saat ini, ya memang usaha suami belum bisa mengcover gitu, jadi aku harus balik bekerja. Dan teleponin satu-satu dan tiba-tiba ada tawaran. Nah yang aku mau cerita ini peristiwanya aneh banget teman-teman. Jadi waktu mau pindah ini kok aneh ya, kok merasa nggak damai gitu. Aku jadi bingung sendiri, jadi kalut sendiri. Terus Tuhan, ini gimana nih? Aku mau pindah gitu. Jadi kan udah kayaknya udah dapat approval, ya udah ajuin surat resign gitu. Terus habis itu, udah dapat lagi, udah dapat tawaran lagi nih. Memang waktu itu ya sempat negosiasi gitu karena salary-nya tuh sama aja gitu. Eh, ini gimana nih? Itu aku aku udah ngalamin di mana Tuhan menjawab doa. Dan entah kenapa di situ aku kalut gitu. Kehilangan gitu damai sejahteranya. Padahal sebelumnya udah tenang waktu keluar, udah damai. Nah, terus aku temukan bahwa ayat ini, dia bilang, ia mengabulkan doa kita ketika saya meminta suatu kepadanya menurut kehendaknya. Di satu titik aku merasa ini udah kehendaknya Sinta nih, udah bukan kehendaknya Bapa. Di situ aku melepas keinginanku, melepas ego, pokoknya Tuhan yang terbaik, ya udah aku ikut. Mau stay, mau pindah, mau bantuin suami lagi gitu. Aku terima, aku akan jalanin semuanya dengan sungguh-sungguh. Dan ya saat itu udah berserah, jadi udah lapang gitu. Jadi udah mau pindah hayo, tetap di sama hayo gitu. Aku udah menerima. Dan waktu itu berasanya masih oke pindah. Tapi Tuhan mendorong aku untuk ngobrol sama bos yang akan aku tinggalin ini gitu. Nah, akhirnya aku pikir ya udah, berarti ngobrol buat ini nih, buat ngomong mau pindah nih, udah deh, udah nggak bisa. Ya, dia berusaha menahan tapi udah nggak bisa. Terus akhirnya ketemu dia ngobrol. Terus pas lagi ngobrol kok aku baru sadar bahwa ternyata bos ini apa ya, selama ini nyata aku nggak paham maunya dia. Jadi dia marah-marah itu karena stres, dia juga stres. Dan ternyata ya dia salah satu marah-marahnya karena aku punya tim di bawah aku itu adalah mentinya dia. Jadi karena di antara aku tuh, karena aku kan orang project gitu, jadi dicomot dari luar, terus habis itu ada orang-orang di assign bareng aku. Yang di assign itu adalah manajer trainee yang di coaching oleh bos saya. Gitu. Jadi ternyata si orang ini
sering ibaratnya sering jelekin lah ya. Jadi sering bilangin si Sinta tuh suka missing in action nih, si Sinta gini, Sinta gitu gitu. Dan di saat itu ya baru bener-bener kita heart to heart. Jadi sebelumnya aku udah tahu, tapi mungkin ya si bos masih setengah percaya nggak percaya gitu. Nah waktu ngobrol itu ya bener-bener udah open aja gitu. Dan aku ngerasa oh sebenarnya si bos ini nggak jahat. Dia nggak bermaksud menekan gitu, karena memang ya pekerjaannya loadnya lagi berat, dia juga stres, dan ya ada bisikan-bisikan yang nggak jelas gitu, yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya ya kita rekonsiliasi di situ gitu, lucu banget. Dan setelah itu ya aku lebih tenang lagi kan, maksudnya dulu kan waktu mau keluar karena udah nggak tahan nih sama si bos gitu. Jadi oh oke, jadi kalaupun aku stay ya aku udah rekonsiliasi. Dan kalaupun aku pergi, ya dulu harapannya kan income-nya lebih bagus. Tapi aku kemudian udah doanya udah lebih tenang. Beneran Tuhan nih yang terserah Tuhan nih, terserah Tuhan kita mau di mana. Dan entah kenapa waktu itu pas lagi jalan, jadi lunch bareng sama nih bos. Waktu itu belum PPKM, jadi masih bisa makan keluar. Terus lagi aku kan naik Gojek gitu. Habis itu dia bilang, Sin gue antar aja ke rumah. Nah pas lagi dia antar keluar naik mobil gitu, terus habis itu ketemu bos divisi lain yang satu level sama dia, yang aku kurang, maksudnya orangnya baik, cuma aku kurang srek karena dia nggak ini ya, apa namanya, kalau bos aku sama bosnya lagi itu orangnya ini banget, kita ada salah open. Nah yang bos ini nih nutup-nutupin gitu. Jadi si bos itu katanya resign ya, kemana ya? Oh dia pergi ke tempat yang gue mau pergi. Oh dia ke sana. Terus aku baru tahu bahwa orang-orang yang sebelumnya bekerja yang kerjanya menurut aku mereka kerjanya oke, pinter, tapi kok nutup-nutupin gitu. Aku ngerasa nggak damai gitu. Kalau misalnya kita ada bikin salah, kita memang ada kesalahan, ya open aja. Gitu. Dan ternyata orang-orang itu ada di kantor yang akan aku rencana mau ke sana gitu. Jadi aku doa lagi, Tuhan, ya kalau memang aku di sana untuk bawa terang gitu, ya memang harus, kalau memang ada yang nggak benar aku buka, berikan aku keberanian. Dan itu aku terjalanin, dan tiba-tiba entah kenapa aku ada miskom sama HR-nya. Miskomnya berat banget gitu. Jadi ada miskom sehingga aku udah di titik itu aku tahu, oh aku nggak harusnya pergi, aku tetap stay. Nah, jadi pelajarannya adalah yang terbaik yang menurut Tuhan, dan itu butuh apa ya, butuh bergumul gitu, karena awalnya ketika aku mau ngikutin kemauan aku bahkan nggak sadar itu kemauan aku gitu. Jadi aku ngerasanya oh dapat jalan nih gitu, ya memang udah nggak tahan gitu. Tapi ternyata belum tentu itu kemauan aku. Dan di sepanjang perjalanan itu aku udah banyak banget konsultasi sama Tante Edith, sama Cidiana, sama Ko Frans, thank you banget, benar-benar udah support, membuat aku yang ngerasa damai gitu. Aku merasa benar-benar disupport dalam doa. Dan waktu itu ada satu hal yang lucu gitu. Jadi waktu itu ada clue dari Ko Frans, anggur baru gitu. Nah, aku doain, oh benar anggur baru. Aku pikir anggur baru kan berarti pekerjaan baru kan. Waktu aku cari, iya nggak bisa taruh anggur baru di kantong yang lama. Bener nih, nggak bisa nih si Sinta ditaruh di pekerjaan yang lama. Aku kayak gitu. Tapi di situ aku berdoa, waktu ketemu sama orang itu yang aku ngerasa kok ternyata nanti isinya orang-orang yang di sana itu nggak terlalu jujur gitu ya dalam menjalani manajemen. Nah, aku bilang Tuhan, ini anggur baru maksudnya apa? Dan di situ aku benar-benar baru mencari.
apa maksudnya anggur baru. Jadi selama ini punya persepsi sendiri, udah hajar aja gitu. Nah ternyata pas aku baca anggur baru itu maksudnya roh Tuhan, bukannya si Sinta nih yang buat taruh tempat baru. Ini roh Tuhan yang mesti taruh di saya, di hati yang baru. Terus saya bilang, tapi Tuhan saya kan hatinya lama, saya kan orang lama, gimana caranya saya jadi orang baru? Terus saya lagi dengar satu pendeta lah ya, dengan satu pendeta. Terus waktu pas saya cari, pas lagi biasa, kan kadang suka pop-up gitu ya, kita lagi nonton YouTube, terus dia ngomongin anggur baru. Terus saya dengerin gitu, ngomong anggur baru nih. Terus dia bilang, anggur baru, karena anggur itu kan masih butuh fermentasi. Kalau ditaruh di kantong yang lama, dia akan merusak, mengoyak si kulitnya ini. Kantongnya kan dari kulit. Nah, kalau kantongnya baru, dia akan memuai bersama dengan fermentasi anggurnya. Nah, kalau kantong lama, dia akan koyak. Terus apa yang dilakukan? Nih, saya dengerin kan. Terus apa yang dilakukan nih? Saya merasa saya orang lama nih, kantong lama. Orang Yahudi, apa orang Israel zaman dulu, yang dilakukan adalah kantong lama ini harus direndam air, terus direndam air, terus kemudian diolesin olive oil supaya dia lembut lagi dan dia jadi baru lagi. Dan di situ saya menemukan bahwa direndam air itu adalah direndam firman Tuhan. Saya masih jarang banget tuh baca firman gitu. Jadi di situ, oh ya ampun, saya ini mau jadi kantong baru ya saya mesti banyak baca firman, saya mesti lebih paham benar-benar mencari firman Tuhan. Dan yang dimaksud adalah diusap gitu dengan olive oil, itu adalah dengan mengusapnya dengan doa. Nah, saya belajar bahwa saya bisa jadi kantong yang baru dan saya mau Tuhan mau tepatin ini kantong dimanapun, saya mau. Dan begitu akhirnya saya memutuskan untuk stay, puji Tuhan dapat kenaikan gaji, dapat bonus lagi, terus habis itu juga oke, waktu supaya saya nggak terlalu padat, ditambahin staff 4. Jadi saya, ya ampun, amazing banget, di luar rencana saya, di luar pemikiran saya. Dan saya kan udah pikir, tapi kan saya masih punya staff yang itulah ya, yang menusuk saya dari belakang gitu. Saya bilang, oke Tuhan, saya menerima dia apa adanya. Tuhan bantu ajar saya ya, untuk mengampuni, untuk bisa membantu dia di pekerjaan ini dengan saya. Si bos kan udah bilang, oke sih nanti tahun depan bisa dipindahin gitu. Oke, berarti sampai tahun depan saya punya waktu untuk rekonsiliasi nih, Tuhan mau saya belajar apa. Jadi udah siap-siap gitu, saya udah set waktu coaching sama dia, dan begitu ketemu dia, Sinta gue udah dapet kerjaan tempat lain. Hah? Amazed banget, kadang rencana kita jauh banget sama rencana Tuhan gitu. Saya coba rancang sendiri dan jadinya malah disaster, dan ketika saya percayakan pada Tuhan, ya luar biasa, di luar pemahaman saya, di luar pemikiran saya. Jadi itu yang saya mau sharingkan malam ini, untuk memang setiap hari saya masih terus belajar. Kayak tadi juga saya lagi ada masalah gitu sama anak saya gitu, saya terus belajar untuk mempercayakan pada Tuhan, untuk mengabulkan doa kita yang sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendakku. Ya, terima kasih teman-teman.